Dengan sedikit ragu, Rosa mengetuk pintu kamar isolasi di mana Ivan tengah beristirahat. Tidak berselang lama, pria itu membukakan pintu untuknya. Kamu boleh tinggal di sini untuk sementara. Kamu bisa mencari pekerjaan dan mencicil biaya pengobatanmu. Oh, tidak. Kamu juga harus membayar sewa kalau tinggal di sini. Bagaimana? Menatap gadis tersebut, Ivan berpikir sejenak. Apa? Jadi dia menyuruhku ngekos gitu di sini? Oh, tapi aku tidak punya pilihan lain kali ini. Oke, terima kasih. Tidak perlu berterima kasih padaku. Ingat, kamu juga harus membersihkan rumah ini dan menyiapkan makan malam untukku setiap hari. Oke? Excuse me? Ivan mengerutkan keningnya. Aku bilang, kamu harus membersihkan rumah ini dan menyiapkan makan malam untukku setiap hari. Ucap Rosa sekali lagi. Mengapa aku harus melakukannya? Karena aku yang bilang. Jadi, oke, aku akan melakukannya. Deal. Sekarang, bereskan barang-barangmu. Aku akan mengantarmu ke kamarmu yang baru. Rosa mengajaknya naik ke sebuah kamar di lantai 2. Menghela nafas, ia membuka pintu kamar tersebut perlahan. Nah, mulai sekarang, ini adalah kamarmu. Sebenarnya kamar ini terhubung sih dengan kamarku yang ada di sebelah. Tapi aku akan mengunci pintunya dari kamarku. Oke lah, hanya itu. Ucapnya kembali dan bersiap untuk keluar. Oh, satu hal lagi. Jangan menyentuh barang-barang yang ada di lemari itu. Lain kali, aku akan membelikanmu lemari yang baru. Dan, nah, ini adalah kunci rumah serta kunci kamarmu. Ia mengambil kunci dari saku bajunya dan memberikannya pada Ivan. Terima kasih, Rosa. Tengah malam, Ivan mengalami mimpi buruk. Seperti ada seseorang yang memanggil namanya, namun tidak bisa mengeluarkan suara. Dia berada di tempat yang sangat gelap serta dingin. Ingin dia meraih tangan orang itu, tapi tubuhnya semakin jatuh terperosok ke dalam. Ketika membuka mata, keringat dingin mengucur deras di kepalanya. Ia bangun, kemudian pergi ke kamar mandi untuk mencuci muka. Saat kembali ke kamarnya, ia melihat Rosa yang sudah berbaring di tempat tidur. Pria itu mengerutkan kedua alisnya. Gadis tersebut meringkuk, kedua tangannya dengan erat memegang selimut, seolah tidak ingin melepaskannya. Lalu ia mulai menangis sekencang-kencangnya. Mendekatinya, Ivan ingin memanggil nama Rosa, namun ternyata matanya tertutup. Apa gadis ini menangis dalam tidur? Pikir Ivan. Merasa sedikit sedih melihatnya, Ivan lantas keluar dari kamar dan berbaring di sofa di ruang TV. Meskipun telah memaksa untuk memejamkan matanya, tapi tetap saja ia tidak bisa tidur. Besok adalah weekend dan biasanya Ajit akan datang kemari. Dia memutuskan untuk menanyakan hal ini pada bestinya tersebut. 1 jam berlalu. Ivan kembali ke kamarnya. Dia melihat Rosa yang sudah tertidur pulas dengan wajah yang basah karena air mata.
Membungkukkan badannya sedikit, Ivan mengangkat tubuh gadis itu lalu memindahkannya ke kamarnya sendiri. Pelan-pelan ia merebahkan tubuhnya, memastikan Rosa tidak bangun kembali. Atau kalau tidak, mungkin ia akan mendapatkan tamparan yang keras seperti tempo hari. Gadis tersebut terlihat seperti kucing yang cute, tapi ia sebenarnya menakutkan. Ketika ingin berdiri, Ivan melihat sebuah foto di meja di samping tempat tidur. Lebih tepatnya, foto seorang pria. Pria tersebut memiliki paras yang tampan dan ia tersenyum menghadap ke kamera. Wajahnya persis seperti Davi. Gumamnya sendiri, kemudian ia memakaikan selimut di tubuh Rosa. Sekarang aku tahu kenapa dia memperlakukan Davi seperti musuhnya. Ivan kembali ke kamarnya setelah itu. Mengunci pintu, dia berbaring di tempat tidur memandang ke langit-langit. Siapa kamu? Ucapnya saat mengingat mimpinya yang tadi. Capeknya. Seru Adit setelah 1 jam ia dan Ivan melakukan lari treatment. Dengan handuk kecil yang ada di leher, ia mengelap keringatnya. Nah, Ivan memberikan sebotol air putih untuknya, lalu duduk di lantai di sebelahnya. Thanks bro. Setelah sekian lama terdiam, baru Ivan membuka mulutnya. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi dengannya? Meletakkan botol minumnya, Adit tersenyum kecil. Jadi, kamu sudah melihatnya? Iya, dia kelihatan sedih. Ivan memandang lurus ke depan. Hatinya menjadi sakit bila mengingat tangisan Rosa yang pilu. Semua orang yang ada di posisinya juga pasti akan melakukan hal yang sama, aku pikir. Adit berkata padanya. Kamu ingat Davi? Tanya Adit. Dia tahu Ivan sudah pernah bertemu dengan anak kecil itu sebelumnya. Ivan menganggukkan kepalanya. Iya. Dia adalah anak dari calon suaminya. Oh, jadi Davi adalah anak mereka? Bukan. Dia bukan anak kandung Rosa. Ken, itu entah berselingkuh atau memiliki wanita lain selain Rosa. Adit mengoreksi ucapannya. Apa? Ivan shock mendengar kata-kata Adit barusan. Selama ini ia berpikir Rosa adalah seorang janda dengan 1 anak. Dan sekarang semuanya terbantahkan. Aku tahu, kamu juga akan sulit untuk percaya. Tapi, kami sudah melakukan tes DNA pada anak itu. Dan hasilnya 99% cocok dengannya. Ya, sejak saat itu, orang-orang selalu berkata buruk tentang Ken. Namun entah mengapa, aku yakin dia memiliki alasan di balik semuanya. Ken, sebenarnya dia sangat care dengan Rosa. Dia tidak mungkin menyakitinya. Adit memandang ke depan dengan tatapan kosong. Apa yang terjadi dengannya? Maksudku, mereka masih memiliki kesempatan untuk bersama, kan? Bagaimana kamu merencanakan sesuatu dengan orang yang sudah tidak ada? Adit bertanya kembali padanya. Tidak ada. Maksudnya, dia sudah meninggal. Iya, dia sudah meninggal karena kecelakaan mobil.
ibu kandung Davi meninggal ketika perjalanan ke rumah sakit. Ken, calon suami Rosa, dia terluka sangat parah dan akhirnya nyawanya juga tidak tertolong. Di detik-detik terakhirnya, ia meminta Rosa untuk merawat Davi. Ia berumur 1 bulan saat itu. Adit sudah mengatakan separuh ceritanya. Itu menyedihkan kan? Ivan menganggukkan kepalanya pelan. Ya, itulah yang membuat hatinya hancur. Hanya satu malam, dia kehilangan orang yang dicintainya. Harapannya sirna seketika. Kau tahu, sebenarnya rumah ini dipersiapkan untuk mereka. Mereka berencana untuk menikah. Tapi semuanya hanya tinggal angan-angan. Ivan tidak bisa berkata apa-apa. Ia merasa kasihan pada gadis itu. Dia mengalami cobaan yang berat di usianya yang masih muda. Rosa, dia mengalami trauma semenjak itu. Dia kadang-kadang tidur sambil berjalan, atau bahkan menangis. Itulah mengapa kami tidak berani mengganggunya kalau dia sedang tidur. Adit melanjutkan. Tapi itu masih bisa disembuhkan, bukan? Tanya Ivan yang penasaran. Adit tersenyum padanya. Bro, jika yang sakit adalah badannya, tentu kami akan menolongnya. Namun luka itu terlalu dalam untuknya. Yang sakit bukan hanya badannya, tapi mentalnya, jiwanya. Ya, hanya waktu yang bisa menjawab semuanya. Benar kata orang, cinta bisa seseorang pelan-pelan. Aku harap kamu akan terbiasa dengan ini. Apalagi sekarang kalian adalah roommate. Adit menepuk bahu Ivan sebelum akhirnya berdiri dan keluar dari ruangan itu. Meninggalkan Ivan sendirian di sana yang masih hanyut dalam pikirannya. Beberapa hari berlalu, sudah menjadi kegiatan rutinnya setiap malam untuk Ivan memindahkan Rosa ke kamarnya. Adit juga tidak pernah datang lagi ke rumah karena ia sibuk dengan pekerjaannya di rumah sakit. Sementara Gavin, ia seakan-akan menghilang, tidak ada kabarnya sama sekali semenjak pertemuan mereka di kafe hari itu. Seperti biasanya selesai pulang kuliah, Nala bekerja part-time di kafe. Hari itu dia mendapat shift malam. Selamat malam, apa yang ingin Anda pesan, Tuan? Matanya masih fokus pada layar monitor, sementara tangannya sudah siap untuk mengetik pesanan. Karena si pengunjung ini masih diam saja, belum memberikan jawaban, ia lantas mengangkat kepalanya dan menatap pria itu. Oh, Anda yang waktu itu kan? Mata Nala berseri-seri. Ia tidak menyangka akan bertemu dengan pria itu lagi. 1 ice americano, medium size. Jawab Gavin lalu melihat ke jam tangannya. Oke, masih ada yang lain, Tuan. Gadis itu tersenyum padanya. Tidak, hanya itu. Mengangguk, Nala mulai memproses pesanannya. Gavin mengambil minuman pesanannya lalu duduk di pinggir di samping kaca. Meletakkan tasnya, ia mengeluarkan laptop. Pria tersebut terlihat tengah sibuk mengetik sesuatu. Sampai sekarang ia masih mencari tahu tentang identitas Ivan.
Nala diam-diam curi-curi pandang padanya di sela-sela bekerja. Sikapnya ini disadari oleh Maya, manajernya. Tampan kan? Tanyanya dengan suara yang lirih. Oh, Nala yang kaget segera menoleh pada atasannya tersebut. Dia sebenarnya pengunjung tetap loh di kafe ini. Tapi sudah beberapa lama sih dia tidak kemari. Aku pikir dia pindah ke kota yang lain. Ia tersenyum kemudian menepuk bahu Nala karena ada pengunjung yang datang. Tidak bertanya apa-apa lagi, Nala melanjutkan pekerjaannya. Sementara manajernya itu kembali ke ruang kerja.